Insya Allah semuanya cash, Ustaz. Insya Allah semuanya cash. Nah, di akhir ayat ini ada ayat yang penting sekali buat kita ketahui, Ustaz. Allahu Akbar. Barang siapa yang berhenti melakukan riba setelah mendapatkan peringatan, maka harta itu menjadi miliknya. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi barang siapa mengulangi, artinya masih ya sampai seumur hidupnya bergelimang dengan riba, wa man ada faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini mengerikan, Ustaz. Ada dosa yang tidak membuat orang itu keluar dari agama Islam, tetapi bisa membuat mereka itu kekal di dalam neraka, yaitu dosa riba, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Itu tagline. mudah-mudahan semua teman-teman, Go berkah no riba ya. ya itu yang menjadi, karena saya ini mantan pelaku riba, Ustaz. Saya tahun 2017 itu masih punya hutang itu 20 miliar, Ustaz. Sebulan cicilannya 800 juta. Allah. Mumet nggak, Ustaz? Allah. Cicilan 800 juta, 700-an juta lah, 700-an juta sebulan. Mumet sekali, Ustaz. Tapi alhamdulillah 2017, dari tahun 2013 sampai 2017 nggak lunas-lunas, Ustaz. 5 tahun saya dikejar-kejar debt collector dari beberapa bank berbeda. Dan berkahnya yang saya rasakan, Ustaz, itu ketika bulan Mei 2017, nah itu ada orang Temboro, Ustaz. Ada orang Temboro, namanya Ustadz Joko namanya. Beliau ngajak saya kurus 3 hari, Ustaz. Allah masya Nah, bulan Mei 2017 itu saya ikut kurus, tapi dalam alasan karena pengen pusing dengan dunia, Ustaz. Jadi pusing dengan cicilan gitu kan, pusing dengan pusing dikejar-kejar debt collector gitu. Jadi akhirnya saya ikut aja lah, 3 hari kabur gitu kan. Dan ketika ikut 3 hari di Cipatat pada Larang itu, 3 hari pertama itu saya merasa bahwasannya semua amalan di sini adalah bid'ah gitu, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Itu pandangan saya dulu. Karena saya dari ITP itu, biar teman-teman Ustaz tahu sendirilah ya, ngajinya itu qulu bid'atin dalalah wa qulu dalalatin finnar gitu kan. Yang diomongkan itu terus itu akhirnya itu masuk ke mindset saya akhirnya. Jadi ketika saya ikutan 3 hari pertama bulan Mei 2017 itu, saya ngerasa semua amalan ini, wah ini amalan bid'ah semua ini gitu kan. Nah, jadi saya tidak begitu kena di hati saya. Nah, bulan depannya beliau itu masih ngotot, Ustaz, ngajak lagi, Ustaz. Ayo ikut lagi gitu kan. Ayo ikut lagi, kita ngadain lagi. Nah, saya nggak enak, saya ikut lagi. Di bulan kedua saya masih merasa bahwasanya amalan itu masih bid'ah gitu. Nah, baru, Ustaz, bulan ketiga, 3 bulan saya ikut istiqomah 3 hari. Bulan ketiga ada satu malam saya nangis nggak berhenti, Ustaz. Saya merasa bahwasanya kok saya dulu jahat banget sih. Ini orang-orang semuanya lagi mendekatkan diri kepada Allah, kok saya nuduh mereka dengan tuduhan ahlul bid'ah gitu. Kok tega banget saya gitu. Saya nangis, Ustaz. Saya nangis dan saya menyesali kenapa kok saya dulu ikut satu aliran yang setiap saat orang misalnya zikir apa gitu, wah bid'ah semuanya gitu. Saya menyesali dan saya merasa bahwasanya ya Islam yang benar tuh yang kayak gini nih, yang ngajak-ngajak orang untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dakwah kayak gini nih yang nggak dibayar, nggak diamplop seperti itu. Nah, di bulan ketiga saya nangis, saya tobat. Akhirnya saya merasa bahwasanya semua orang Islam itu insya Allah ahli surga, nggak ada yang punya kapling sendiri, nggak ada yang merasa ada satu golongan yang lebih berilmu dengan golongan yang lain sehingga dia menganggap golongan lain itu ahlul bid'ah semuanya gitu. Saya menyesal dan istiqomah terus, Ustaz. Masya Allah. Di bulan ke-7, Ustaz, di bulan ke-7, bulan November 2017, seluruh hutang saya lunas. Dan saya pun sampai detik ini bingung waktu itu gimana cara lunasnya gitu kan. Yang jelas Allah membantu. Dan ketika saya ngobrol sama Ustadz yang ngajak saya khuruz, Ustaz, Masya Allah saya dapat pertolongan ini.